Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama Ibu Sabrina Almi Ilma Kamila. Anak-anak dapat memanggil Ibu Sabrina. Ibu mengajar di Sekolah Pendidikan Khusus SPKH Negeri Karanganyar, Kebumen. Hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini masuk dalam seri cerita fabel. Apakah anak-anak pernah mendengar fabel sebelumnya? Atau anak-anak tahu apa itu fabel? Fabel ya, bukan tabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Fabel ini termasuk dalam cerita fiksi atau tidak nyata. Buku yang akan Ibu bacakan hari ini berjudul Harimau yang Tertipu. Cerita dalam buku ini diceritakan kembali oleh Leni Aryani. Ilustrator dan penata letak buku ini oleh Tim Bintang Indonesia. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Bintang Indonesia. Sebelum membacakan buku cerita ini, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita ini. Yang pertama ada harimau. Yang kedua ada kancil. Dan yang ketiga ada ular. Anak-anak simak baik-baik ya cerita yang akan dibacakan. Harimau tertipu. Suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba ada harimau yang hendak menerkamnya. Mau memakanku? Boleh saja, kata kancil tanpa rasa takut. Betul kancil? Kau mau ku makan? Tanya harimau dengan girang. Ya, tapi izinkan aku meminta satu hal. Biarkan aku mencari makan sebentar saja. Baiklah, permintaan terakhirmu kukabulkan. Harimau memenuhi permintaan si kancil. Terima kasih harimau yang baik. Sekarang pejamkan matamu sebentar. Pinta kancil lagi. Loh, kok pakai pejam mata segala sih, Cil? Harimau tampak bingung. Iya, kan seperti main petak umpet. Toh aku tak bisa lari jauh darimu. Kancil menjelaskan, dan harimau pun menuruti permintaan si kancil. Setelah harimau memejamkan matanya, kancil berlari sekuat tenaga. Sudah, Cil? Tanya harimau. Belum, jawab kancil dari kejauhan. Sudah, Cil? Tanya harimau sekali lagi. Namun kancil tidak menjawab lagi. Harimau segera membuka matanya. Wah, kemana si kancil? Jangan-jangan dia menipuku, gumam harimau. Harimau mencari kesana kemari. Namun tidak juga menemukan si kancil. Oh, bodohnya aku. Mestinya aku tidak usah menuruti omongan si kancil. Seharusnya tadi langsung saja ku makan saja si kancil. Awas kau, Cil. Harimau tampak geram dan meneruskan pencariannya. Sementara itu, kancil terus berjalan mencari persembunyian. Sesekali
ia menoleh ke belakang. Takut kalau harimau sudah mengejarnya. Mudah-mudahan harimau sakit perut, tertusuk duri, atau dimakan setan, sehingga tidak bisa mengejarku lagi. Gerutu si kancil sambil terus berjalan cepat. Karena sering menoleh ke belakang, ia jadi kurang waspada dengan situasi yang ada di depannya. Aduh, hampir saja aku menabrak ular yang sedang tertidur ini. Kancil tampak kaget. Beberapa saat kemudian, Kancil merasa kelelahan dan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak tak jauh dari ular itu. Cepat atau lambat, harimau itu pasti menemukanku. Aku harus cari akal. Harimau semakin kelaparan. Kancil kurang ajar. Sembunyi dimanapun kau, pasti dapat kutemukan. Karena aku dapat mencium bau keringatmu dari kejauhan. Tak berapa lama kemudian, nah, kena kau. Harimau girang setelah menemukan si kancil. Shh, jangan bicara keras-keras, Chan, desis kelinci lirih. Mau apa lagi kau? Aku sudah sangat lapar, Cil. Harimau sudah tidak sabar untuk memangsa si kancil. Aku di sini sebenarnya sedang bertugas. Aku diperintahkan oleh baginda Nabi Sulaiman, sahut kancil dengan enteng. Jangan ngaco kamu. Apa tugasmu? Tanya harimau. Ikut aku. Kancil mengajak harimau mendekati ular yang melingkar seperti sabuk yang digulung rapi. Cil, ini kan ular. Harimau tampak kaget. Bodohnya kau. Ini adalah sabuk baginda Nabi Sulaiman. Siapa memakai sabuk ini akan ditakuti oleh seluruh binatang yang ada di hutan ini. Kancil meyakinkan harimau. Kalau begitu, biar aku coba. Halus juga ya sabuk ini, desa harimau sambil menjelati ular yang dianggapnya sabuk itu. Beberapa saat kemudian, harimau kurang ajar. Tiba-tiba si ular terbangun dari tidurnya. Beraninya kau mengganggu tidurku. Secepat kilat, ular besar itu melilit tubuh harimau dan menggigitnya sana sini. Harimau pun tak mau kalah. Ia membalas serangan ular itu dengan mencabik-cabik tubuh ular itu. Kancil tertawa sambil menyingkir dari tempat itu. Aku tak tahu siapa yang akan menang dan bertahan hidup. Lebih baik aku segera menyelamatkan diri saja. Selamat tinggal harimau bodoh. Itu tadi adalah kisah atau cerita dari harimau yang tertipu oleh kancil yang cerdik. Bagaimana? Apakah anak-anak di rumah suka dengan ceritanya? Ya, bagus kalau anak-anak suka. Cerita harimau yang tertipu mempunyai amanat atau pesan yang dapat diambil loh. Apa sih pesannya? Apakah anak-anak ada yang tahu? Pesan dari cerita ini adalah orang yang kuat akan kalah dengan orang yang pintar. Dan orang yang pintar akan kalah juga dengan orang yang beruntung.
Setelah mendengarkan cerita tadi, apakah anak-anak sudah paham? Baik, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum dengan cerita yang tadi Ibu bacakan, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Sudah siap? Kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Harimau yang Tertipu? Jawab ya anak-anak. Sudah. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa sih yang menipu harimau dalam cerita Harimau yang Tertipu? Jawab ya. Apakah sudah? Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Tadi dalam cerita Harimau yang Tertipu terdapat pesan yang dapat diambil. Apa sih pesan itu? Apakah anak-anak sudah selesai menjawab pertanyaannya? Bagus. Untuk mengetahui apakah jawaban anak-anak di rumah betul atau salah, Ibu akan memberikan kunci jawaban. Kunci jawaban itu ini. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita Ibu hari ini ya. Anak-anak semuanya hebat. Anak-anak jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.